Halo semuanya, apa kabar bos-bos sekalian? Ya, semoga rekeningnya baik-baik aja. Semoga kabar baiknya selalu ditunggu, selalu menanti. Dan ya, jadi kali ini saya mau coba sharing update ya. Update kali ini saya mau cobain nih Razer. Ini Razer versi 14 ya, versi terbaru, versi 014 Pro. Di sini ada 8 kapasitor. Sebenarnya 8 kapasitor ini sudah mulai dari 09 yang Pro sudah ada 8 kapasitornya, tapi versi Pro-nya. Terus versi 10, 11, 12, 13 ada nggak ya? Kayaknya cepet banget, tiba-tiba naik ke 14 aja. Dan ini 14 ini kelebihannya ada LED ini. Ya, LED ini kalau saya lihat di panduannya itu LED-nya untuk nampilin suhu. Apa benar ya nampilin suhu? Nanti kalau kita cek. Dan ini ya ini sama aja sebenarnya. Isi paketnya nggak beda jauh, sama aja kurang lebih. Ini bisa sama, ini bisa pakai yang lain juga karena dia sama-sama via USB 3.0 juga. Ini kabelnya merah. Kabelnya sih ya biasa aja sih kayak Razer yang umumnya. Nggak terlalu gimana, cuman ini merah aja. Tapi kabel yang lama juga ada yang merah sih kalau mau. Dan ini SATA-nya nggak akan kita pakai ini mah. Kabel SATA, nampin nggak akan kita pakai. Dan ini adalah detail komponennya ya. Saya kurang tahu sih, saya bukan anak elektronik ya. Jadi komponen-komponennya di sini ada ya, pokoknya bisa kalian baca sendiri. Kalau misalkan kalian paham atau mungkin bagian yang penting nih kayak IC ini IC penting ya. Ini penting apa ya namanya, MOSFET atau apa ya, saya kurang tahu juga, saya bukan elektronik, terus terang saya nggak terlalu paham ya. Jadi kalau yang lain-lainnya saya nggak tahu. Paling yang tahu ini adalah ini ada 10 kapasitor, ini 6, di sini tambah 4 berarti 10. Terus di sini ada komponen-komponen lainnya ya, ini untuk pengatur arusnya. Jadi dari sini masuk, terus di sini kayak distabilin gitu, terus masuk sini segala macam ya. Kayak gitulah kurang lebih, saya kurang paham juga. Bisa dari sini juga, tergantung kalian dari mana powernya, nampinnya dari sini atau dari sini. Tergantung sih saya. Tapi jangan pakai kabel Molex ya. Nggak disaranin pakai Molex sih, nggak disaranin karena itu powernya terbatas. Dan di sini ada tombol, nih tombolnya nanti saya baca ya. Kalau nggak salah ini tombol reset atau tombol apa gitu. Atau tombol buat atur ininya, nggak tahu juga. Ini kalau saya di panduannya itu kalau nggak salah ini tampilan suhu ya. Nanti kita cek. Oke, kita akan pasangkan Razer ini ke graphic card yang baru. Ya, RTX 3070 Ti. Mari kita lihat VGA-nya. Yuk. Oke, sebelum saya gantikan, jadi saya kasih informasiin dulu. Kalau 3070 Ti-nya sekarang ini pakai Razer yang 09 biasa ya. Jadi versi lama 09, versi 09 masih 4 kapasitor. Jadi ya selama pemakaian yang saya alami sih nggak ada masalah, nggak ada kendala. Dan ini dia tampilannya untuk speednya. Dan sekarang udah unlock LHR ya. Dan kita setting nggak terlalu tinggi banget, cuma 78,50 aja MHz. Dan nggak naikin sampai 80. Sebenarnya bisa aja sampai 80, tapi untuk memorinya tentu akan lebih panas lagi. Itu konsekuensinya, oke. Dan ya 3070 Ti ini suhu memorinya itu sekarang di 80 ya, 80 kalau nggak salah tadi 80, di 80 derajat. Sedangkan core-nya itu 45 derajat. Di sini saya pasang fan variabel RPM buat nyembur dia, biar ya tambahan lah gitu ya. Dan mari kita lihat. Oke, sorry kalau bagian agak berantakan ya. Agak berantakan, fokus saja ke GPU-nya. Jadi ini memang masih percobaan, saya belum sediain tempat buat khusus dia karena ini lumayan gede makan tempat. Bisa-bisa aja sih sebenarnya, tapi terlalu gagah sendiri. Yang lainnya itu kacang-kacang semua. Oke. Jadi di sini saya mau kasih tambahan, kasih update sedikit ya. Jadi saya itu agak sedikit modif. Jadi di bagian backplate ini saya kasih itu heatsink. Heatsinknya sebelum dikasih heatsink ini, heatsinknya dikasih thermal pad dulu. Thermal pad, baru thermal padnya ke heatsink gitu kan. Dan yang ini ada yang gold nih, heatsinknya saya ambil dari motherboard sih, chipset motherboard. Jadi pendingin dari motherboard saya ambil aja ke sini buat pasang di sini. Ada 3 jenis motherboard tadi yang saya bongkar karena udah nggak worth lagi. Jadi ya udah bongkar aja, ambil heatsinknya, kita pasang sini. Lumayan, suhunya turun 2 derajat. Jadi sebelumnya itu 82, sekarang itu 80.
lumayan sih ya. Untuk GPU ini, jadi GPU ini itu cenderungnya panasnya ada di sekitar sini ya. Jadi panas ini jelas. Yang di sini kalau bagian backplate ya, kalau kita lihat di sini kan ini ada kelihatan nih, nih. Core-nya itu tentu di bagian tengah-tengah sini. Core-nya bagian tengah-tengah sini. Sini core-nya, terus untuk memorinya di kelilingnya sini. Tapi kalau kita lihat di sini nggak kelihatan di kamera ya, nggak kelihatan. Dia ada thermal pad dalam sini, di sini thermal pad. Ini dua. Terus barisan sini lagi ke bawah. Nah, yang panas itu adalah di bagian, sebenarnya core paling panas juga. Yang jelas yang panas itu bagian sini ke sini. Sorry, udara di sini kurang enak. Saya lagi kurang enak badan, jadi udara di tempat mining ini kurang enak. Karena emang agak panas sih ya. Dan yang panas itu saya taruhin untuk thermal pad heatsink yang gold ini. Tadinya di sini panas, dan ini emang terbukti kita pegang thermal heatsinknya di sini itu lumayan terasa dingin ya, lumayan terasa. Dan bukan dingin sih, maksudnya hangatnya itu sampai ke heatsink ini. Kan fungsinya thermal pad kan adalah mengantarkan panasnya. Jadi panas dari backplate ini terhantarkan ke masuk ke heatsink. Heatsinknya buat ngedinginin. Dan di sini ada kipasnya. Ini kipasnya. Ya, itu kipasnya nembak ke sana. Ya, ini ada 3 heatsink ya. Tapi yang berkualitas sih yang gold ini sama yang ini. Yang ini nggak terlalu berkualitas, cuma menang gede doang. Tapi dia terlalu tipis. Dan di sini panas yang di sini adalah panas untuk PWM-nya ya. Jadi PWM-nya tuh di sini ya. Kontrol PWM-nya di sini. Terus ini bagian memorinya yang lagi kita mining, ya itulah. Oke. Jadi GPU ini akan kita shutdown dulu untuk percobaan pakai Razer terbaru. Apakah ada perubahannya? Ya kayaknya nggak ada lah ya. Tapi kita tunggu aja. Apakah ada perubahannya? Mari kita lihat yuk. Oke guys, ini udah start mining lagi ya, udah jalan lagi. Dan ini Razer yang lama, yang 09 biasa, 4 kapasitor yang dipakai tadi sebelumnya. Kita ganti ya, dan sebelum itu kita lihat dulu ini udah jalan miningnya, speednya sama, jalan miningnya sekitar mana ya, Anthem sekitar 2 menit ya, sekitar 2 menitan, hampir 3 menit. Speednya sama, untuk suhunya belum kita lihat ya, nanti aja karena baru mining juga, jadi belum bisa jadi patokan. Dan ini GPU-nya yang tadi, ini posisinya agak saya geser ya biar bisa diambil gambar dengan kamera. Oke, jadi dia ini penampakannya Razer 014 Pro ya. Di sana kapasitor terlihat merah-merah dan ada RGB-nya memang ya. Oke, ada ngebling RGB-nya di bagian bawah. Sengaja saya colok power 6 pinnya, ambil yang di bawah sini biar nanti sebelah sananya itu visionnya terlihat jelas apa aja isinya. Oke, dan ya untuk secara mining sih harusnya nggak ada pengaruh apa-apa. Mungkin ini hanya secara mungkin durability aja, dan ya kesan-kesan ada RGB-nya lah. Ada lampu-lampunya ya, kalau banyak kan cantik juga. Nanti kita coba matiin lampu deh, coba ya. Terus bagian belakangnya bagaimana? Oke. Untuk bagian belakangnya sebentar ya, saya ambil angle dulu. Oke, sebelum ke bagian belakang mungkin lihat dulu untuk di bagian sananya. Nah, sana. Oke, nah jadi yang kabel merah ini yang kabel dari Razer yang baru ya, kabel merah ini dari Razer yang baru. Di sananya memang dia ada lampunya sendiri merah ya, ada lampunya. Ya kabelnya yang tadi merah juga ngalir sini, dan ya ini dia mengarah ke sini, ke GPU yang ini. Terus untuk bagian sebelah sininya gimana? Sebentar ya, saya usahain ambil gambarnya karena posisinya lumayan agak sempit. Nah ini dia guys, ini bagian belakangnya seperti saya bilang tadi, saya pasangin heatsink ya, ada warna gold, silver, dan yang black. Tapi yang bagian sini yang posisinya tuh ini, posisinya bagian yang ya kira-kira core-nya bagian tengah sini, dan ini bagian sampingnya memorinya, dan yang sini bagian power paste-nya untuk yang ini. Yang saya rasain aja, saya kira-kirain aja rasanya yang paling panas yang sebelah mana. Dan ya untuk review itu nanti bisa. Oke, jadi di sini memang ya ada suhunya ya, terlihat ya di situ 034 suhu Razer-nya sepertinya ya, bukan suhu VGA-nya. Karena tadi waktu saya hidupin belum nyalain rig-nya,
itu sudah detect 0,26 Celcius ya. Apa itu suhu GPU-nya atau suhu Razer-nya ya? Kalian yang punya data, punya masukan yang lebih pengalaman untuk mengenai Razer ini, silahkan komentar di bawah ya, bantu saya terserang. Saya baru cobain ini Razer, dan ya Razer ini lumayan juga harganya. Tapi ya sebanding lah dengan fiturnya, ya durability-nya yang diharapkan lebih baik. Di sini 0,35 ya, 0,35 Celcius itu. Dan ya RGB-nya seperti itu. Dan ini adalah RTX 3070 Ti dari MSI. Sebenarnya enak juga sih lihatnya ya, kayak gitu. 0,35. Sedangkan kalau kita lihat, ini suhunya 0,35. Sedangkan kalau kita lihat di monitor, nah kalau kita lihat di monitor yang 3070 Ti-nya itu mining sedang jalan, itu temperatur core-nya itu 45. Di sini tadi 35. Jadi saya pikir ini bukan suhu untuk core atau memorinya, apalagi nggak mungkin memorinya miningnya segitu suhunya. Jadi mungkin itu adalah suhu dari si Razer-nya ini. Jadi suhu dari Razer-nya ini. Jadi Razer-nya ini sudah punya sensor menurut saya ya. Mungkin kalau kalian punya masukan atau kalian lebih paham, tolong komentar, beri saya masukan, silahkan. Jadi menurut saya ya, jadi kan kita kan mining pakai Razer ini kan 24 jam dan itu nonstop, bisa dibilang 7 kali 24 jam nonstop. Dan ya tentu jika ruangannya juga panas, tentu dia akan suhunya juga naik. Tentu juga komponen-komponennya mempengaruhi gitu usianya, jadi umurnya. Karena setiap elektronik itu kalau semakin panas, tentu dia itu adalah kelemahan dia gitu kan. Nggak ada namanya elektronik semakin panas. Ya elektronik yang seperti ini ya, elektronik seperti ini semakin panas itu semakin baik gitu kan. Nggak ada, yang ada semakin panas semakin meleleh gitu. Dan dia semakin panas tentu kinerjanya juga akan berkurang. Oke. Di situ tadi 35, saya tunggu sebentar, mungkin kira-kira beberapa menitan miner. Sekarang udah jalan di 8 menit miner. Ini uptime-nya 8 menitan, saya tunggu sampai mungkin 10 menit lebih. Apakah suhu dari Razer-nya ini naik? Kita tunggu aja. Oke. Oke, ini menuju 20 menit dan suhu dari core-nya 45 derajat, suhu temperaturnya memorinya di 80 derajat. Ya, ini tertampang di FOS-nya segini. Terus bagaimana di monitor dan di Razer-nya? Kita kan tadi lagi nguji Razer-nya. Yuk kita coba cek. Oke, untuk di monitor miningnya, ini udah jalan sekitar 19 menit ya. Ini uptime-nya 19 menit. Dan speednya masih aja sama anteng di 78,4. Kayaknya yang ngomen, yang ada nanya gitu kan, yang kayaknya NVMiner nggak stabil. NVMiner ini sebenarnya kalau di NH sih memang kurang stabil ya. Kalau di NH memang kurang stabil, apalagi kalau banyak GPU dan speednya itu terlalu tinggi. Makanya kita di sini dari NVMiner sendiri bahkan menyarankan itu menurunkan memory clock-nya 100 sampai 200. Makanya coba diturunkan yang mungkin nggak stabil, Razer sendiri. Coba memory clock-nya diturunkan gitu. Ya saya cuma pakai 2050 kalau nggak salah. Sebelumnya saya pakai 2200 untuk di T-Rex, tapi di NVMiner saya pakai 2050 karena saya nggak tahu kenapa pakai NVMiner suhu dari memorinya juga naik gitu. Dimana sebelumnya itu 70-an, 77, 78, bahkan bisa rendah daripada itu. Sedangkan pakai NVMiner itu sampai 80, tadi sampai 82 bahkan. Apakah karena siang juga? Ya sebenarnya kalau kemarin itu siang-siangnya pakai T-Rex nggak terlalu tinggi juga gitu kan, nggak sampai di atas 80. Sekarang udah 80 dan saya akalin sedikit baru sampai turun ke 80, bisa turun dikit. Oke, kembali ke topik. Jadi ya, nah ini sengaja saya matiin lampunya jadi biar kelihatan ngebling-ngeblingnya ya. Ya gitu, lampu bling-blingnya dari sini kelihatannya seperti itu. Dan coba kita cek untuk suhu dari Razer-nya berapa. Nah guys, jadi ya itu suhunya terdetek 0,34 ya, 0,34 Celcius. Untuk suhu ini pasti suhu Razer-nya sih, karena kalau nggak suhu Razer-nya suhu apaan lagi gitu kan. Suhu core enggak, suhu memori apalagi, nggak mungkin gitu. Jadi ini kalau penampakan agak gelap kayak gini ya, jadi agak-agak kinclong-kinclong ya, ngejreng-ngejreng gitu lah ya. 0,35, 0,34 ya sekitaran itu untuk suhunya. Di sana tampilan untuk PCI slotnya ya, PCI colokannya ya, PCI-nya. Jadi PCI X1-nya yang itu lada merah-merah itu adalah Razer, dari Razer yang 014 Pro ini. Yap, inilah motherboard yang B250 yang kita pakai sekarang. Jalan berapa VGA ya? 10
10 kalau nggak salah ya, T10. Dan ya inilah tampilannya. Untuk memorinya kita pakai 8 GB, aman sih. Jadi untuk GPU segini pakai 8 GB masih longgar, masih banyak sisa, aman lah pokoknya. Video kali ini mungkin itu tentang testing dan review Razer 014 Pro versi 014 Pro, dimana dia ada 10 kapasitor dan ada GBN sedikit, dan ada sensor untuk Razernya sendiri. Jadi ya sensor suhu ya, tepatnya sensor suhu. Jadi dia ada deteksi berapa suhunya. Ya mudah-mudahan ini lebih membantu dan mudah-mudahan lebih awet aja gitu kan. Dan cenderung sih kalau soal speed, soal itu nggak berpengaruh sama sekali sama versi sebelumnya. Bahkan sebelumnya saya pakai versi 09 biasa, 009 biasa, dibandingin pakai sekarang speednya sama aja, karena itu nggak terlalu ngaruh. Sama-sama data transfernya 3.0, terus sama-sama X1 juga, ya sama aja. Yang pasti di sini durability-nya, karena kapasitor makin banyak itu dipercaya kalau kapasitornya bagus ya, itu akan memperpanjang umur kapasitor Razer-nya sendiri dan ya GPU-nya sendiri gitu kan. Karena kan GPU-nya kan bekerja kan berdasarkan di Razer ya, di Razer-nya ini. GPU ini bekerja di Razer ini. Jadi Razer ini yang ibaratnya tuh yang bekerja membantu GPU ini untuk kerja keras gitu kan. Jadi kalau Razer-nya bermasalah, ya GPU-nya nggak akan kerja dengan optimal gitu kan, karena dia kekurangan daya, kekurangan asupan, intinya seperti itu ya. Terima kasih, kayaknya videonya udah panjang lebar banget, melenceng-melenceng mana, tapi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, membantu buat kalian. Dan gitu aja, oke, terima kasih, sampai bertemu di next video, bye.